turunan alkana yang selanjutnya ada alkanal. Nah, gugus fungsi untuk alkanal itu RCOH, di mana C-nya itu garisnya ada 2 ya, atau rangkap 2. Nah, ini bisa juga dituliskan menjadi RCOH atau RCHO. Rumus umum untuk senyawa alkana itu adalah CnH2nO. Nah, sedikit berbeda dengan alkohol ya. Kalau di alkohol itu H2N plus 2, kalau di alkanal H2N aja. Untuk tata nama alkanal sendiri terbagi menjadi 2 juga, yaitu cara IUPAC dan cara trivial. Yang pertama kita bahas dulu yang IUPAC. Nah, di IUPAC proses penamaannya sebenarnya hampir sama juga dengan alkohol, yaitu yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari rantai induk atau rantai utama. Nah, rantai induk atau rantai utama ini tentunya adalah rantai yang terpanjang ya. Tetapi ada satu syarat nih yang membedakan alkanal dengan alkohol dan eter, yaitu saat kita menentukan rantai terpanjang, syaratnya gugus fungsi harus masuk di dalam rantai utama atau rantai induknya. Dan gugus fungsi ini kita beri nomor 1. Jadi penghitungannya dimulai dari gugus fungsi. Selanjutnya tentukan cabang atau alkil. Bisa metil, etil, propil, dan lain-lain. Nah, untuk penomoran seperti yang disebutkan sebelumnya dimulai dari gugus fungsi ya. Jadi statusnya gugus fungsi di sini harus di dalam rantai dan nomor 1. Kemudian untuk cabang jangan lupa dibedakan ya. Kalau cabang yang sama itu diberi awalan di tri, tetra, penta, dan seterusnya. Sedangkan untuk cabang yang beda itu diurutkan sesuai abjad. Terakhir kita tulis deh nama senyawanya dengan menuliskan nomor cabang terlebih dahulu, kemudian nama cabangnya apa, dan nama rantainya. Nah, sebelum nama rantai ini kita nggak perlu menuliskan nomor gugus fungsi. Karena apa? Karena kan gugus fungsinya pasti atau selalu di nomor 1. Contoh deh biar lebih paham nih. Senyawa CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, C rangkap 2O, CH. Nah, tahap yang pertama kita cari dulu kan rantai induknya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau kita ke bawah 1, 2, 3, 4. 4 juga nih. Kalau kita ke sebelahnya 4 juga. Nah, berarti kalau semuanya sama kayak gini, kita ambil yang lurus aja, yang rantai lurus. Karena kalau lurus ini dilewati atau melewati banyak cabang. Yang pertama ada cabang etil, yaitu CH2, CH3, dan cabang CH3 atau metil. Kemudian kita beri nomor ya. Gugus fungsi selalu nomor 1 ya. Jadi yang harus kalian ingat itu namanya jadinya 2 etil 3 metil butanal. Gak perlu lagi kita tulis nomor 1 di gugus fungsinya. Contoh lagi deh, CHO, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH, di atasnya ada CH3 dan di sampingnya lagi CH3. Kemudian rantai utamanya itu bisa lurus, bisa juga belok. Karena jumlah C kalau kita hitung sama antara lurus sama belok. Tapi yang membedakan itu kalau kita ambil rantai yang belok, kita dapat 2 cabang. Nah, sedangkan kalau kita ambil yang rantai lurus, kita akan dapat 3 cabang. Jadi akan lebih baik kalau kita ambil rantai yang lurus sehingga kita dapat 3 jenis cabang nih. CH3 atau metilnya 2 dan 1 etil. Etil, metil,
dan metil di atas. Jadi ada 3 cabang kan yang kita punya. Penomorannya kita tulis, kemudian kita tulis deh nama senyawa ini, yaitu dimulai dari etil, 3 etil, kemudian 2,4 dimetil, dan nama rantainya adalah pentanal. Selesai. Kemudian untuk tata nama trivialnya, alkanal itu lebih dikenal dengan nama aldehid. Nama akhiran kalau di alkanal kan alto atau anal. Nah, kalau di trivial itu alnya diubah jadi dehid. Contohnya nih, untuk deret trivial aldehid dari C1 sampai C10, dia punya nama tersendiri yang lumayan beda sama deret alkana ya. Jadi ada formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butyraldehid, valeraldehid, dan seterusnya. Tapi yang sering digunakan atau yang sering muncul itu cuma 5 sih, dari formaldehid sampai valeraldehid. Kemudian untuk aturan penomorannya dimulai dari gugus fungsi juga, yaitu dari C♯2OH. Nah, cuman yang menjadi perbedaan di sini untuk nomor 2 dan seterusnya. Jadi cabang atau nomor cabang itu diganti. Misalkan cabangnya ada di nomor 2. Nah, itu nanti disebut sebagai alfa. Terus kalau nomor 3 itu disebut beta, 4 gamma, dan 5 itu theta. Jadi untuk penomoran rantai dari nomor 2 itu enggak dituliskan 2 lagi, jadi dituliskan pakai alfa, beta, gamma, dan theta. Contohnya, misalkan kita punya senyawa CH3, CH3, kemudian di sini CH, terus di bawahnya CH2, CH3, CH2, dan gugus fungsi C♯2OH. Nah, untuk rantai utamanya itu kita ambil yang lurus. Kemudian kita tulis dulu nomor rantai pakai penomoran biasa, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan cabangnya itu kita punya 2. Yang pertama ada cabang CH2 CH3 atau etil, dan yang kedua cabang CH3 atau metil. Nah, untuk penulisan namanya itu kita pakai aturan yang baru. Jadi di sini akan kita tulis dimulai dari nomor 2, itu alfa, beta, gamma, dan theta. Jadi untuk namanya kan etil dulu kita tulis nih. Jadinya ini pakai beta, etil, gamma, metil, dan nama rantainya valeraldehid. Selesai. Itulah contoh untuk penamaan trivial. Kemudian kita masuk ke senyawa turunan alkana yang selanjutnya, yaitu keton. Gugus fungsi untuk keton ini mirip dengan aldehid. Jadi dia itu RCO R aksen. Bisa juga dituliskan RC♯2O R aksen. Nah, untuk rumus umumnya itu sama dengan aldehid, karena dia berisomer fungsi atau keton ini turunannya dari aldehid. Jadi rumus umumnya itu sama, yaitu CnH2nO. Untuk tata nama keton itu terbagi menjadi 2 macam juga, yaitu yang pertama aturan IUPAC. Nah, di aturan IUPAC ini tahap yang paling pertama sama sih sebenarnya sama yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita cari dulu rantai induk atau rantai utamanya atau rantai terpanjang. Nah, syaratnya untuk menentukan rantai terpanjang pada keton, rantai harus melewati gugus fungsi. Jadi dia cukup melewati, nggak harus termasuk di dalam rantai. Kemudian cari cabang atau alkil. Selanjutnya kita beri nomor. Penomoran itu
dimulai dari dekat dengan gugus fungsi. Jadi kalau keton itu bedanya sama aldehid, dia gugus fungsinya nggak harus di nomor 1, malahan nggak bisa di nomor 1, tapi dia di nomor yang dekat dengan nomor 1. Kemudian jika simetris nih dari kiri ke kanan, posisi gugus fungsinya itu sama, kita kembali lagi untuk melihat posisi cabangnya. Jadi cabang menentukan nanti. Lalu untuk cabang yang sama diberi awalan di tri, tetra, penta, dan seterusnya. Dan untuk cabang yang beda, kita urutkan sesuai dengan urutan abjad. Kemudian ciri khas senyawa keton itu, akhiran untuk nama rantainya itu kita ganti dari ana, alkana, menjadi anon atau alkanon. Nah, untuk namanya sendiri sama seperti sebelumnya, kita mulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor gugus fungsi, dan nama rantai dengan akhiran on. Contohnya, misalkan kita punya senyawa CH3, C rangkap O, CH3. Nah, rantai utamanya pastinya lurus ya, karena kan nggak punya cabang lagi nih. Ini CO itu gugus fungsinya. Jadi dia senyawa yang nggak punya cabang, hanya rantai utama dan gugus fungsi. Penomorannya pun bisa kita mulai dari kiri atau kanan karena simetris. Jadi namanya adalah 2-propanon. Ini contoh senyawa yang sederhana ya. Nah, selanjutnya ke yang lebih rumit, yaitu CH3, CH2, C rangkap O, kemudian CH, CH2, CH3, CH, CH3, di atasnya CH ada CH3 lagi. Nah, ini nggak terdiri dari rantai utama dan gugus fungsi, tapi ada cabangnya juga. Kita ambil yang mana nih, yang lurus atau yang turun ke bawah? Kalau lurus hitungannya itu ada 6, kalau ke bawah juga 6. Nah, apakah kita ambil yang lurus? Ya, kita ambil yang lurus ya, karena kalau kita ambil lurus itu kita dapat banyak cabang. Jadi rantai utama yang bagus itu adalah rantai yang melewati banyak cabang. Ada 2 cabang kan kita dapat. Kalau tadi belok kita hanya dapat 1 cabang, yaitu isopropil. C rangkap 2O nya ini gugus fungsinya. Kita mulai dari kiri, karena dari kiri itu dekat sama CO. Nah, namanya 4 etil, 5 metil, kemudian di nomor 3 itu gugus fungsinya dan namanya jadi heksanon. Ingat ya, akhirannya on. Selanjutnya aturan trivialnya. Nah, untuk aturan trivial itu kita lihat rumus gugus fungsinya, yaitu R, C rangkap 2O, R aksen. R yang di depan itu akan disebut sebagai alkil, R aksen juga alkil, kemudian CO-nya itu keton. Hampir mirip seperti aturannya ether. Jadi ini namanya nanti alkil, keton. Contoh, kita punya senyawa CH3, C rangkap 2O, CH2, CH3. Nah, senyawa yang sederhana nih. CH3 yang sebelah kiri itu namanya metil, sebelah kanan itu etil. Kemudian CO-nya keton. Maka nama senyawanya adalah etil, metil, keton. Kita urutkan sesuai abjad. Etil duluan baru metil. Contoh selanjutnya, misalkan kita punya senyawa CH3, CH2, C rangkap 2O, CH2, CH3. Nah, ini ruas kiri dan kanannya itu sama jumlahnya, atau alkilnya itu sejenis. Berarti namanya etil-etil kan. Nah, CO-nya ini keton. Penulisannya nggak boleh etil-etil keton, tapi pakai awalan di
metil keton yang menandakan etilnya ada 2, jadinya pakai di. Contoh lagi, CH3, CH, CH3, C rangkap 2O, CH3. Nah, di ruas kiri dan kanan lumayan berbeda nih ya. Di kanan ada metil, di kiri ada isopropil. Maka nama untuk senyawa ini adalah isopropil metil keton. Selesai. Untuk mengecek kepemahaman kalian, coba kita kerjakan soal berikut. Nah, tuliskan nama senyawanya. Untuk yang 1A itu, karena senyawanya ditulis secara singkat, maka kita harus jabarkan terlebih dahulu. CH3, CH2, CH2-nya ada 2 kali kan tuh, jadi kita tulis 2 kali, CH2, CH2. Lalu CH dan CH3 itu biasanya di ujung, jadi dia nggak boleh ada rantai karbon lagi setelahnya. Nah, inilah rantai utamanya, dimana CH3 itu jadi cabang. Penomorannya dimulai dari gugus fungsi, jadi ada 5 rantai karbon di rantai utamanya ini. Maka untuk nama senyawanya adalah 2-metil pentanal. Kalau kita pakai nama trivial, namanya menjadi alpha metil valeraldehid. Lanjut ke B. Kita tuliskan lagi strukturnya. Kita jabarkan CH3, C rangkap 2O, C. Nah, CH3-nya ada 3 nih, berarti semuanya di ujung kita tulis CH3. Tuh. Rantai utamanya, maka ini kita ambil yang lurus. Sebenarnya kalau mau belok juga bisa sih, karena dia simetris. Tapi kita ambil yang lurus aja. Di nomor 3 ada 2 metil, nomor 2 ada gugus fungsi CO. Maka namanya 3,3 dimetil 2 butanon. Selanjutnya di nomor 2 itu yang diminta tuliskan struktur senyawa berikut. Nah, untuk tipe soal seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan dulu rantai C-nya. Butanal itu berarti C-nya ada 4 kan? Kemudian di nomor 2 dan 3 ada metil. Dan karena dia butanal itu artinya gugus fungsi di nomor 1. Bisa kita tulis di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita lengkapin deh jumlahannya. Selesai. Untuk yang B, kita tulis sebanyak 5 karena dia pentanon. Di nomor 3 ada 2 metil di atas dan di bawah. Lalu nomor 2-nya itu gugus fungsinya. Tahap terakhir lengkapi tangannya C dengan atom H. CH3, CH2, CH3. Selesai.